Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Gema Kabar Baik kembali menyapa kita di hari ini, Selasa 6 Desember 2022. Firman Tuhan bagi kita diambil di dalam Maleakhi 3 ayat yang ketiga. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Saudara dikasihi dan diberkati Tuhan, tentu kita semua tahu ya bahwa untuk mendapatkan tingkat kemurnian yang sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka emas itu harus dibakar dan dimurnikan untuk menghilangkan unsur-unsur yang lain yang terkandung di dalamnya. Proses pemurnian ini tentu dimulai dengan membakar emas itu di dalam api yang bersuhu sangat tinggi. Lalu kemudian dilakukan serangkaian proses kimia yang panjang sehingga dihasilkan emas yang murni dan berkilauan. Proses panjang ini tentu begitu melelahkan. Tetapi ada satu kebahagiaan tersendiri di akhir proses ini, yaitu kita dapat memperoleh emas yang murni, yang sangat berharga. Sudah dikasih dan diberkati Tuhan, pemurnian ini juga digambarkan kepada umat Tuhan, bangsa Israel. Pemurnian harus dilakukan terhadap umat Allah yang pada waktu itu hidup mereka bobrok. Apabila kita mencermati isi kitab Maleakhi, maka kita akan menemukan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh bangsa Israel di hadapan Allah. Beberapa pelanggaran itu diantaranya mereka mencemarkan korban persembahan. Imam yang harusnya mengajarkan kebenaran tetapi justru mengajarkan kesesatan dan hidup tidak setia. Terjadi perkawinan campur dan perceraian. Bahkan juga kalau kita melihat di dalam pasal 3 ayat 6-12, mereka kemudian mengabaikan kewajiban mereka memberikan persembahan persepuluhan. Dengan keberadaan yang demikian, maka kemudian Allah digambarkan hadir sebagai pemurni logam, emas atau perak. Ini memberi kesan kuat bahwa bangsa Israel harus dibersihkan dari segala bentuk kenajisan dan dosa. Hidup kerohanian mereka diubah menjadi baru, yakni sebagai umat yang taat dan setia mempersembahkan korban yang benar. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tentu ini juga mengingatkan kepada kita bahwa Allah telah hadir di tengah-tengah dunia dalam diri Yesus Kristus yang diawali oleh kehadiran utusannya yaitu Yohanes Pembaptis untuk memurnikan umat Tuhan yang telah tercemar karena dosa, untuk menyelamatkan setiap umat yang dikasihinya. Tetapi hingga saat ini proses pemurnian menuju pada pengudusan masih tetap berlaku bagi setiap kita. Kalaupun dalam proses pemurnian itu berat, maka teruslah bertahan, karena sesungguhnya ada tujuan yang mulia yang sedang Allah siapkan bagi kita. Dan sesungguhnya mahkota kehidupan akan diberikan bagi setiap orang yang mau sungguh-sungguh percaya kepadanya dan tentu mau tetap setia mengikut Tuhan, tetap setia ketika diproses oleh Tuhan dan terus dimurnikan oleh Tuhan. Amin firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau mau datang ke dunia untuk menebus kami, menyucikan kami dari segala keberdosaan kami.
Dan tentu di dalam perjalanan kehidupan kami harus terus dibentuk oleh Tuhan, dimurnikan oleh Tuhan, agar kami boleh menjadi umat-Mu yang memuliakan Engkau. Mampukan kami Tuhan, supaya kami tetap bertahan ketika kami mengalami proses pengudusan dari Tuhan. Dengan cara apapun Tuhan mau memurnikan kami, kuatkan kami, sehingga ketika kelak Engkau datang kedua kali, Engkau mendapati kami sebagai orang-orang yang tetap setia mengikut Tuhan, dan orang-orang yang kedapatan hidupnya memperkenankan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Gema Kabar Baik di hari ini telah menyapa kita. Tuhan Yesus memberkati dalam segala aktivitas kita. Shalom.